Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1161-1170. Niu Jingwo tercengang. Dia tidak menyangka Feng Yu akan muncul di sini. Sekarang jelas bahwa Li Dafu didukung oleh Feng Yu. Jadi dia sangat konyol ketika mendapat janji dari para pemimpin kota. Awalnya, Feng Yu berani berada di puncak kota. Saat itu, Feng Yu tidak begitu kaya. Sekarang Feng Yu sudah menjadi orang terkaya di Asia. Ketika dia bukan pemimpin besar, bahkan jika Feng Yu bukan pemegang saham utama grup manufaktur mesin bincang, Feng Yu ingin mendukung Li Dafu, dan dia pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Pada tahun-tahun ini, Feng Yu menyumbangkan banyak uang ke Bincang. Banyak orang secara pribadi menyebut Feng Yu sebagai Feng Banceng, mengatakan bahwa setengah dari pembangunan Bincang memiliki hubungan dengan Feng Yu. Tapi mengapa Feng Yu ingin mendukung Li Dafu? Di mana saya bisa membandingkan dengan dia? Beberapa sutradara lain yang punya ide diam-diam senang saat ini. Untungnya, mereka tidak melompat keluar. Jika tidak, itu akan menjadi nasib buruk mereka. Apakah Niu Jingwo? Jika Anda bersedia bekerja di sebuah perusahaan, maka Anda harus bekerja keras. Jika ada ide yang tidak boleh ada, saya ingin merujuk kepada direktur yang ditunjuk di kota. Niu Jingwo melangkah mundur dan tidak berkata apa-apa. Tuan Feng memberinya seekor kuda. Jika dia masih tidak tahu bagaimana menjadi baik, maka posisi yang baik ini benar-benar akan diwariskan. Perwakilan yang ditunjuk oleh kota sebelumnya sekarang menjadi pemimpin tertinggi ibu kota negara bagian. Feng Yu secara terbuka muncul di platform Li Dafu. Li Dafu diangkat sebagai presiden, dan tidak ada yang berani menentangnya. Li Mingde menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dan kata-kata yang dia siapkan tidak berguna. Feng selalu maju dan dia mendapat 2 kalimat. Feng Yu membawa orang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Penunjukan bos anak perusahaan. Dia tidak tertarik mendengarkan di sini. Toh dia ingin tahu. Dia selalu bisa tahu. Dia ingin mengubah orang dan dia bisa mengubah orang kapan saja. Di sisi lain grup farmasi kota S, Feng Yu akan melakukan perjalanan. Dan anak perusahaan di sana juga akan diatur ulang. Feng Yu menghitungnya. Dan kota itu kecanduan restrukturisasi. Sama seperti bir kota S. Setelah Feng Yu memberitahu Zhang Ruiqiang bahwa dia harus menjadi lebih besar dan lebih kuat, dia bergabung ke Dacang Utara, dan terus berkembang. Sekarang dia telah menggabungkan pabrik lain di semua kota Longjiang dan memperluas esnya. Kapasitas bir kota. Sekarang bir Bincang berkembang ke selatan. Jika menghadapi lawan yang kuat, ia dapat menghindarinya untuk sementara. Dan kemudian menelan beberapa pabrik yang kurang kuat untuk memperluas pengaruh merek bir Bincang. Setelah ini, pangsa pasar Bincang bir di China meningkat saat ini. Dan timur laut berada di tangannya. Feng Yu sangat meragukan bahwa ini adalah sekering yang ingin dipecah oleh kota dan mengatur ulang perusahaan mesin kota S. Dan kota ini jelas membuat ketagihan. Dan sekarang ditujukan untuk grup farmasi kota S. Dikatakan bahwa ketika ICT Pharmaceutical Group awalnya direstrukturisasi, itu didasarkan pada model perusahaan grup. Tidak perlu dipisah lagi. Jika dibongkar, akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Tapi kali ini, saya ingin mengambil anak perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan obat-obatan. Ini adalah perusahaan pengembang real estate di bawah ICT Pharmaceutical Group, dan bergabung dengan kota untuk membentuk perusahaan pengembang real estate yang lebih besar. Negara telah mengidentifikasi real estate sebagai industri pilar. Karena ini adalah industri pilar, pasti akan ada dukungan kebijakan yang relevan di masa depan. Dan pasti akan berkembang dengan baik. Zhang Ruiqiang mengingat Feng Yu. Perusahaan telah meningkat dan memiliki manfaat besar untuk pengembangan merek. Itu dapat memusatkan dana dan berkonsentrasi pada sumber daya yang unggul. Singkatnya, ada banyak manfaat. Bagaimanapun, anak perusahaan real estate dari grup farmasi Bincang dalam beberapa tahun terakhir, terutama mengembangkan asrama unit, dan tidak menghasilkan uang sama sekali. Akan lebih baik untuk menggabungkannya ke dalam pembangunan kota, sehingga dapat berkembang lebih cepat. Feng Yu tidak keberatan dengan ini. Dalam 1 dekade ke depan, perkembangan real estate memang sangat pesat. Setelah milenium, harga kehidupan sebelumnya mulai naik dan naik, yang merupakan bukti terbaik. Bahkan, harga real estate komersial sudah mulai naik sekarang. Misalnya, sewa bangunan angin dan hujan meningkat. Dan masih banyak perusahaan yang ingin menyewa tetapi tidak menyewa.
Perkembangan real estate sebenarnya sangat menjanjikan. Apalagi, Feng Yu memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan lebih banyak tanah daripada yang lain. Bahkan sekarang hanya dengan menimbun tanah, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Misalnya, tata letak Li Chaoren di daratan terutama untuk mengambil tanah, mengambil tanah, mengambil tanah, dan kemudian mengembangkannya ketika harus dikembangkan, dan menjualnya untuk menghasilkan uang. Dulu, bahkan ada beberapa bidang tanah yang didenda dan tidak dikembangkan. Mereka ditemukan untuk dibebaskan dari berbagai alasan. Kecepatan pertumbuhan harga tanah lebih cepat daripada harga real estate. Skala pembangunan kota tidak besar, dan ada pembangunan provinsi di Longjiang. Skala itu tidak buruk. Namun, ukuran anak perusahaan real estate di bawah grup farmasi Bincang tidak besar. Jika digabungkan dengan konstruksi provinsi, rasio kepemilikan saham akan terlalu kecil. Penggabungan dengan konstruksi kota berbeda. Aset kedua belah pihak serupa dan relatif sama. Tentu saja, pihak pengendali grup farmasi Bincang adalah kota. Dan keputusan ini belum tentu diminta oleh Feng Yu. Tapi kota itu bisa sangat cerdas. Terutama saat ini ketika rahasia mantan wakil eksekutif kota S. Su Changyu. Dia tidak akan pernah menyinggung Feng Yu. Lihatlah dukungan Feng Yu. Kecepatan Zhang Ruiqiang yang melonjak. Tujuannya adalah mengambil jalan lama Zhang Ruiqiang dan mendapatkan dukungan Feng Yu. Meskipun dia tidak akan terlalu tinggi, dia pasti akan sangat stabil. Seperti pemimpin lama, dia akan menjadi impian tertinggi. Dan dalam hal ekonomi, siapa yang berani mengatakan itu selain Feng Yuqiang? Jika Anda lebih kuat dari Feng Yu, mengapa Anda tidak menjadi orang terkaya di Asia? Mengapa Anda tidak keluar dari 500 perusahaan teratas dunia? Di bawah nama Feng Yu, ada beberapa perusahaan Fortune 500. Jika Feng Yu mengatakan bahwa dia tidak dapat bergabung, maka kota tidak akan pernah menyebutkan penggabungan tersebut. Para pemimpin di kota, termasuk para pemimpin di provinsi, sangat mempercayai Feng Yu dan secara membabi buta mempercayai perkembangan ekonomi Feng Yu. Sekarang Feng Yu setuju, tapi mereka sangat gembira. Jadi, Feng Yu sangat mendukung perkembangan real estate ini. Feng Yu tidak keberatan dengan beberapa syarat penggabungan sebelumnya. Meski kota memiliki hutang, aset tetapnya juga banyak, dan teknologinya masih oke. Perusahaan pengembang real estate di bawah grup farmasi Bincang, bangunan pabrik asli, bangunan asrama, dan aset lainnya, dikembalikan ke kantor pusat grup farmasi kota S, dan sisanya adalah aset, lalu digabungkan dengan pembangunan kota. Yang penting adalah pengalaman dan kualifikasi yang terkait dengan pengembangan real estate, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kota. Nama yang digabungkan membuatnya sulit. Kota masih ingin menggunakan nama kota. Apakah lebih baik daripada perusahaan pengembang real estate farmasi kota S? Namun, Feng Yu merasa namanya tidak terlalu kecil. Sedikit perubahan. Belum lagi Ice City Construction Group. Namanya bisa sedikit lebih atmosfer. Tidak mungkin untuk memanggil Huaxia Construction. Itu bisa disebut pekerja konstruksi utara. Ketika orang lain mendengarkan, tampaknya ada semacam bisnis perusahaan di seluruh utara. Oleh karena itu, di masa depan, grup rekayasa konstruksi utara, yang bersama-sama mengembangkan proyek real estate komersial dengan grup supermarket Taihua, akan didirikan. Setelah 15, Feng Yu meninggalkan kota es dan datang ke ibu kota sihir. Selama ini, dia masih menghubungi Zhou Kexin dengan Ok setiap hari, tetapi Zhou Kexin tidak pernah setuju. Hari ini, Zhou Kexin juga kembali ke ibu kota sihir, dan sekali lagi menerima berita dari Sa Wukong, mengatakan bahwa Zhou Kexin berada dalam posisi, dan keduanya bertemu di satu sisi, karena Sa Wukong akan kembali bekerja di pedesaan. Zhou Kexin akhirnya ragu-ragu, dan dia merasa tidak ada yang bisa dilihat. Bagaimanapun, waktu dan tempat semuanya diputuskan olehnya, dan tidak akan ada kecelakaan. Saya tidak tahu kapan dia mulai. Hatinya juga menantikan untuk bertemu dengan Wu Wukong. Dia ingin tahu, seperti apa rupa Wu Wukong ini. Apakah terlihat seperti biksu pasir? Atau seperti Sun Wukong? Setiap orang memiliki rasa ingin tahu. Dan tidak ada yang bisa menahan rasa ingin tahu. Terutama Zhou Kexin, seorang gadis yang tidak terlibat secara mendalam. Feng Yu duduk di depan komputer dan melihat jendela Ok. Akhirnya, pihak lain mengirim pesan. Feng Yu melompat dari kursi dan setuju. Dia akhirnya setuju. Memasuki ruang ganti, Feng Yu melihat ke cermin dan terus mengambil kostumnya.
Setelah beberapa saat, Feng Yu melepaskan semua penampilan yang terlihat tampan dan memilih yang paling umum. Melihat sekeliling cermin, Feng Yu sangat puas. Tidak terlalu sombong, tapi juga tidak terlalu membumi. Kali ini tanpa sopir atau pengawal, Feng Yu mengemudikan korek api minimum ke Songjiang Guoao dan pergi ke tempat yang telah ditentukan, kedai kopi. Feng Yu menduga Zhou Kexin memilih tempat ini karena lebih makmur dan berada di pusat kota. Itu yang paling aman. Adapun kopi di sini enak. Jangan menggoda. Kopi Starbucks. Lalu begitu. Kedai kopi terutama untuk menyediakan lingkungan yang nyaman bagi konsumen. Tetapi bukan tempat untuk Anda minum kopi. Zhou Kexin duduk di jendela kedai kopi. Dia melihat keluar jendela dan tidak tahu kapan Cao Kong muncul. Masih ada 10 menit dari janji temu. Dia tertawa dan menertawakan dirinya sendiri. Dia merasa sedikit panas di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia terkait dengan pekerjaan. Dia terbiasa mendapatkan uang muka. Kali ini netizen bertemu. Dia tidak boleh terlambat. Juga tidak boleh datang sepagi ini. Jika Cao Kong melihatnya, apakah dia pikir dia tidak sabar untuk bertemu? Dia tidak tahu kenapa. Tapi dia benar-benar berjanji untuk bertemu dengan Wu Wukong. Mungkin hanya untuk melihat satu sisi. Mungkin membiarkan citra Cao Kong menggantikan citra mimpinya. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa melupakan pria tampan kedua di dunia. Ketika dia melihat pria tampan kedua di dunia, suasana hatinya sangat rumit. Saya pikir waktu dapat mencairkan segalanya. Tetapi semakin lama, semakin dalam dia merindukan. Jelas, dia tidak ada hubungannya dengan pria tampan kedua di dunia. Mereka bahkan tidak menyentuh satu sama lain. Tetapi mengapa dia tidak bisa melupakannya? Apakah karena pria tampan kedua di dunia sudah lama muncul dalam hidupnya? Biarkan dia terbiasa. Karena pria tampan kedua di dunia telah melakukan banyak hal untuknya. Ada yang terharu. Atau karena nenek moyang dari dunia sebelumnya. Tampan kedua. Biarkan dia bingung. Atau, apakah ini alasan? Bahkan, dia sebenarnya tanpa sadar menyukai pria tampan kedua di dunia. Gadis mana yang tidak bermimpi memiliki batu giok emasnya sendiri? Setelah dia tahu bahwa pria tampan kedua di dunia memiliki sebuah objek, dia pikir dia tidak akan memilikinya. Atau dia harus menunggu lama. Namun, dia belum menghubungi pria tampan kedua di dunia. Namun pria tampan kedua di dunia itu, masih bisa selalu muncul dalam hidupnya. Bermain game bisa bertemu. Meski pihak lain mungkin tidak tahu. Sulit dipercaya menggunakan perangkat lunak untuk menghitung margin pernikahan dan menghitungnya sejalan dengan pria tampan kedua di dunia. Zhou Kexin berpikir mungkin hanya ada perasaan baru yang bisa mencairkan pikiran tersebut. Tapi dia sepertinya melihat anak laki-laki yang mana. Saya harus membandingkan dengan hatinya. Pengingat sedih ditemukan. Dia masih tidak bisa menempatkan pria tampan kedua di dunia. Anak laki-laki lain. Tidak ada perasaan sama sekali. Belakangan, dia menyerah dan merasa bisa mengubur perasaan ini di dalam hatinya dan membiarkannya bekerja dan belajar sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan pria tampan kedua di dunia. Tepat pada saat ini, Cao Kong masuk ke dalam hidupnya. Zhou Kexin tidak ingin terjadi dengan Cao Kong, tetapi berharap untuk mencairkan citra pria tampan kedua di hatinya melalui citra Cao Kong. Meskipun ini agak egois, haruskah Wu Wukong tidak keberatan? Dari waktu ke waktu, ada orang yang berjalan terburu-buru, dan beberapa orang masuk ke kedai kopi. Tetapi tidak ada yang mengadakan bisnis angin dan hujan setiap minggu. Ini adalah kode bersama yang mereka sepakati. Feng Yu sedang duduk di dalam mobil saat ini dan ingin berjongkok di jalan, seperti orang yang sedang marah di jalan. Ini adalah tahun berapa? Keajaiban sebenarnya adalah kemacetan lalu lintas. Kedua lelaki di depan stasiun itu berdiri di sana ribut. Polisi lalu lintas diam lama. Masih belum ada hasil. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengambil asuransi. Lupakan saja. Mungkin tidak banyak orang yang membeli asuransi mobil sekarang. Dan efisiensi penilai mobil juga rendah. Masih ada 2 jalan. Dan waktu sudah terlambat. Feng Yu langsung membuka pintu dan turun dari bus. Dia meraih bisnis angin dan hujan setiap minggu dengan kopilot dan berlari ke kedai kopi. Pengemudi mobil di belakang Feng Yu tercengang. Hal apa yang sobat khawatirkan ini? Mobil tidak dibutuhkan. Bisakah dikatakan bahwa ini adalah buronan? Feng Yu tidak tahu bahwa dia sudah menjadi buronan karena dia sangat ingin melihat Zhou Kexin. Untungnya, Feng Yuping juga memperhatikan olahraga. Meski kedua jalan itu tidak dekat, Feng Yu tetap berlari dengan cepat.
Feng Yu melihat arlojinya. Waktunya tepat. Dan 1 menit kemudian, dia terlambat. Mengambil napas dalam-dalam 2 kali. Menenangkan napas yang cepat. Feng Yu mengapit majalah itu dan melangkah ke dalam kafe. Zhou Kexin sedang melihat keluar jendela. Tiba-tiba dia melihat sosok bergegas melewati matanya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sosok ini tampak akrab. Punggung itu, seperti pria tampan kedua di dunia yang sering muncul dalam mimpinya. Namun ketika dia ingin melihat lebih dekat, sosok itu lari menjauh dan tidak bisa lagi terlihat. Zhou Kexin menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Ada hal yang sangat pintar sehingga tidak mungkin dia. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk melupakan si tampan kedua di dunia. Di siang hari, dia akan mengalami halusinasi. Lihat siapa yang kembali seperti bagaimana dia bisa. Zhou Kexin mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Terserah. Bagaimana Sa Wukong datang? Orang ini. Apakah ada konsep waktu seperti itu? Tapi saat ini, dia melihat sepasang sepatu di matanya. Seseorang berhenti di sampingnya. Apakah Wu Wukong akan datang? Zhou Kexin mendongak dan melihat bisnis angin dan hujan setiap minggu dipegang di tangan pria ini. Ya, dia pasti pernah melihat majalah di mejanya. Zhou Kexin berdiri dan ingin menyapa Sa Wukong. Tapi saat dia melihat wajah Sa Wukong, seluruh orang itu tetap tinggal. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia? Dan mulut orang lain mengeluarkan suara yang mengejutkan dan menyenangkan. Apakah itu kamu? Wajah Feng Yu mencoba menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Jadi di mata Zhou Kexin, ekspresi Feng Yu tampak seperti kejutan. Zhou Kexin adalah wajah yang bingung. Dia tidak menyangka bahwa Wu Wukong ternyata adalah pria tampan kedua di dunia. Bagaimana bisa ada hal yang begitu pintar di dunia? Tambahkan saja teman Ok. Itu dia. Banyak orang yang ingin menambahkan teman-temannya sebelumnya. Tetapi dia tidak menambahkannya. Mengapa dia menambahkannya hari itu? Ya, bisakah kamu? Feng Yu sangat bersemangat. Dia bisa berdiri di depan Zhou Kexin lagi dan dia sangat senang. Kamu Sa Wukong. Zhou Kexin tidak bisa mempercayainya lagi. Ya, Anda seorang reporter Xin Xin. Saya tidak menyangka itu adalah Anda. Feng Yu bergumam. Zhou Kexin jatuh ke kursinya dan dia merasa otaknya kosong. Sebelum dia memikirkan adegan setelah bertemu dengan Wu Wukong, dia bahkan berpikir tentang apa yang akan dibicarakan keduanya. Saya juga berpikir bahwa setelah keduanya bertemu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dan kemudian mereka putus. Tapi tidak pernah terpikirkan, Sa Wukong adalah pria tampan kedua di dunia. Tuan, halo, apa yang kamu inginkan? Pelayan mengatakan sangat tidak nyaman. Latte, terima kasih. Feng Yutu tidak kembali. Tuan, kami punya banyak makanan penutup di sini. Apakah Anda ingin mencoba? Nima, bagaimana pelayan ini sangat menyebalkan. Feng Yu menyikatnya dan mengeluarkan $100 dan menyerahkannya kepada pelayan. Memberi tip, jangan ganggu aku. Pelayan itu sangat gembira. Dan dia adalah orang pertama yang mendapatkan 100 tip. Melihatnya begitu muda. Betapa mudanya emas. Sayangnya, dia duduk di seberang seorang gadis yang sangat cantik. Dia tidak punya kesempatan. Kesin, kita bertemu lagi. Ini takdirnya. Feng Yu sengaja berkata. Mata Zhou Kexin sedikit terpana. Apakah ini takdir? Benarkah Tuhan ditakdirkan untuk bersama? Kalau tidak, bagaimana menjelaskannya? Sa Wukong adalah pria tampan kedua di dunia. Kesin, kamu bekerja di majalah. Apakah ini bisnis angin dan hujan setiap minggu? Kamu seharusnya belum lulus. Apakah ini magang? Zhou Kexin masih tidak berbicara. Dia sangat kesal karena pergi. Tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia tidak berdiri. Sebuah sendok kecil terus diaduk di dalam selimut, yang sepertinya mengalihkan perhatian dan menyamarkan kepanikan batinnya. Mulut tampan kedua di dunia seberang terus mengatakan bahwa dia telah mengatakan ini. Tetapi Zhou Kexin tidak mendengarkannya. Bisakah kamu bicara? Feng Yu sedikit cemas saat ini. Apa yang terjadi? Tetapi mengapa Anda tidak bisa mengatakan sepatah kata pun? Kenapa kamu? Zhou Kexin akhirnya berbicara. Tetapi pada saat yang sama, air matanya jatuh. Dia mencoba bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi dia masih tidak bisa menahannya. Melihat Kexin menangis, Feng Yu panik. Jangan menangis. Siapa yang menggertakmu? Katakan padaku. Aku akan membantumu mengemasnya. Zhou Kexin tidak berbicara. Membungkuk dan menangis.
Banyak orang di sekitar melihatnya. Seorang gadis membungkuk dan menangis. Dan anak laki-laki itu kewalahan. Mereka punya banyak cerita di otak mereka. Misalnya, anak laki-laki dan perempuan saling menyukai. Tetapi mereka dipukuli oleh anak perempuan dan orang tua. Pelayan telah memperhatikan sisi ini. Dia melihat bahwa pria tampan itu baru saja duduk dan tidak mengatakan apa-apa. Gadis di seberang mulai menangis. Kesempatan bagus. Pelayan berjalan cepat dan menyerahkan sebungkus tisu kepada Feng Yu. Tuan, apakah Anda memerlukan ini? Feng Yu mengambilnya dan mengeluarkan satu dan menyerahkannya kepada Zhou Kexin. Kaixin, cepat bersihkan. Kemudian saya mengeluarkan dompet dan mengeluarkan 100 keping dan menyerahkannya kepada pelayan. Terima kasih. Pelayan memutar pinggulnya kembali ke bar. Dia sangat pintar. Pria kaya seperti ini. Tembakannya sangat murah hati. Setelah beberapa saat, isak tangis Zhou Kexin berangsur-angsur menghilang. Sepertinya setelah menangis, hatiku jauh lebih bahagia. Melihat penampilannya yang bingung. Jelas dari lubuk hati yang memprihatinkan. Ini tidak bisa dipasang. Kenapa dia peduli padaku? Dia jelas memiliki objek. Ngomong-ngomong, dia orang kaya. Baru saja memberi tip kepada pelayan. Sangat murah hati. Konon orang kaya itu sangat boros. Dunia ini tampan kedua. Sepertinya sama saja. Tidak ingin dipisahkan dari objeknya. Tapi ada apa dengan dia? Dia juga bertemu dengan netizen. Tentu tidak baik. Anda punya waktu itu. Tidak mengobrol dengan objek. Berbicara dengan netizen. Zhou menyesal dia tidak tahu mengapa dia marah. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia seperti seorang gadis yang marah dengan pacarnya. Kexin, jangan bicara. Ketika Zhou Kexin berdiri, dia mengeluarkan dompetnya. Feng Yuyi melihat. Kexin, ini akan pergi. Dia dengan cepat mengeluarkan dompet dan mengeluarkan uang $200 dan mengambilnya di atas meja. Dia berkata, Kexin, kemana kamu pergi? Aku akan mengirimmu. Aku membayarnya sendiri. Zhou Kexin berkata dengan suara marah. Kamu kaya. Yah, kita bayar masing-masing. Jangan marah. Zhou Kexin juga mengeluarkan uang $50 dan melemparkannya ke atas meja dan berbalik dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, ada rasa sakit di hatiku. Tapi itu 50. Pada saat yang sama, ada rasa sakit di hatiku. Tapi itu 50. Secangkir kopi yang diminumnya berusia 18 tahun. Namun, dia tidak akan pernah berdiri di sana menunggu untuk mencari uang, dan tidak akan membiarkan dia membayarnya. Pelayan yang menatapnya bergegas dan mengambil uang itu, tetapi ekspresinya agak kusut. Bagaimana 205? Zhou Kexin pergi ke satu arah. Feng Yu dengan cepat mengikuti. Kexin, aku ingat kamu ingin pergi makan ayam beras ketan. Aku tahu sebuah toko. Mari kita coba bersama. Kexin, bukankah kamu bilang ingin melihat burung merak? Ayo pergi ke kebun binatang bersama. Kaixin, Feng Yu terus berkata bahwa Zhou Kexin sepertinya tidak mendengar hal yang sama dan terus bergerak maju. Di sebuah jalan, Zhou Kexin berhenti. Kamu tidak ingin mengikutiku lagi. Kexin, kita adalah nasib baik Tuhan. Jangan katakan itu lagi. Aku tidak mau mendengarnya. Zhou Kexin menutupi telinganya dan berjalan maju lagi. Keduanya berjalan satu persatu. Satu mengejar. Satu menutupi telinganya. Satu terus berbicara. Zhou Kexin sangat bingung di dalam. Ketika dia melewati persimpangan, dia lupa melihat lampu lalu lintas. Sebuah mobil melaju. Feng Yu dengan cepat meraih tangan Zhou Kexin dan menariknya kembali. Mencari kematian. Teriak pengemudi. Wajah Zhou Kexin panik. Dan dia terlempar ke pelukan Feng Yu. Kontak pertama antara keduanya sebenarnya adalah pelukan. Zhou Kexin ingin mendorong Feng Yu. Tetapi Feng Yu menahannya dalam kematiannya. Pada saat ini, si bodoh melepaskan. Baru saja Zhou Kexin hampir dipukuli oleh mobil. Feng Yu terkejut. Kexin, kamu membuatku takut. Zhou Kexin membanting tangan di pinggang Feng Yu dan kemudian melepaskan diri.
Dia ingin menamparkan wajah Feng Yu, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Saat ini, hati Zhou Kexin sedang kacau. Hei, tunggu sebentar. Jangan trailer. Ada orang di sana. Feng Yu tiba-tiba berteriak. Dia menemukan bahwa ada sebuah trailer yang hendak menyeret mobilnya pergi. Setelah itu, Feng Yu membawa Zhou Kexin dan berlari ke trailer. Saat ini, Zhou Kexin sangat aneh dan tidak membuka tangannya. Mungkin dia tidak ingin melihat mobilnya diderek. Dengan cepat meminta maaf, dan memasukkan $200 tanpa jejak, Feng Yu membiarkan Zhou Kexin naik bus dan pergi. Kesin, kemana kita akan pergi? Kamu menyeretku ke dalam mobil. Sekarang tanya aku kemana harus pergi. Feng Yu tergoda dan bertanya, ini hampir tengah hari. Atau apakah kita punya sesuatu untuk dimakan? Saya belum makan di pagi hari. Apakah perlu? Hentikan mobilnya. Ayo kita bicara. Zhou Kexin berkata dengan lemah. Feng Yuxi menghentikan mobil di pinggir jalan. Dan beberapa orang dengan senang memandang Zhou Kexin. Kesin, apa yang ingin kamu bicarakan? Kamu tahu apa yang saya panggil? Saya bahkan tahu banyak informasi tentang saya. Tetapi saya tidak tahu siapa nama Anda. Apa yang harus dilakukan? Itu karena aku tahu kamu adalah calon istriku. Jadi aku tahu informasimu. Bagus. Jangan katakan ini. Namaku Feng Yu. Seorang pengusaha. Namamu Feng Yu. Zhou Kexin mengerutkan kening. Bagaimana Anda mendengarkan nama yang begitu akrab ini? Tapi dia memikirkannya. Sepertinya tidak ada nama seperti itu di teman sekelas. Apakah itu ditemui di tempat kerja? Kerja ya. Sepertinya orang terkaya di Asia adalah Feng Yu. Namun, Zhou Kexin langsung merasa konyol. Padahal dia adalah orang terkaya di Asia. Feng Yu, yang ada di sekitar, juga merupakan mobil Songjiang. Tetapi ini adalah olimpiade termurah. Jika orang terkaya di Asia tidak mengatakan bahwa dia mengikuti sekelompok pengawal atau asisten, bagaimana dia bisa membuka mobil bea cukai Songjiang? Lihat saja dia. Mobilnya hampir diderek polisi lalu lintas. Mobil orang terkaya se-Asia. Polisi lalu lintas berani seret. Aset telah mencapai level tertentu. Dan tentunya dapat menikmati beberapa keistimewaan. Pedagang yang datang ke rumahnya dengan aset puluhan juta harus memimpin resepsi. Jika orang terkaya di Asia maju, sang pemimpin tidak sabar menunggu. Bisnis spesifik apa yang kamu lakukan? Zhou Kexin adalah reporter Win and Rain Weekly. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia tahu semua bisnis. Tetapi bisnis umum, kata Feng Yu, dia pasti akan tahu. Jika Feng Yu berani membohonginya, dia pasti bisa menyodoknya. Saya melakukan banyak bisnis. Apa yang dilakukan mesin, makanan, retail, elektronik, jaringan, terutama investasi. Feng Yu berkata dengan serius. Zhou Kexin menyeringai. Terlalu banyak untuk meledak. Tetapi juga mekanik, elektronik, jaringan, terutama investasi. Saya benar-benar berpikir saya belum melihat dunia. Dia biasa melihat seseorang yang mengatakan bahwa dia melakukan bisnis kayu dan baja. Hasilnya jualan tusuk gigi dan sendok kuping. Oh, lalu kamu mengatakan yang paling terkenal di perusahaanmu. Aku mungkin pernah mendengarnya. Feng Yu menepuk setir. Mobil Songjiang ini memiliki investasi saya. Saya adalah pemegang saham utama. Hei, gelombang Zhou Kexin benar-benar tidak bisa menahan diri. Dan Feng Yu juga bisa meledak. Juga, pemegang saham utama Songjiang Motor. Tahukah dia bahwa Songjiang Otomobil adalah mobil nomor 1 di China dan merek mobil nomor 1? Kamu tidak percaya? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Hei, ponsel angin dan hujan ini juga milikku. Kartu angin dan hujan, Feng Yu, adalah merek yang awalnya dibuat sesuai dengan namaku. Feng Yu melanjutkan. Zhou Kexin tidak sabar. Dia akhirnya menemukan kekurangan Feng Yu. Dan dia benar-benar tidak dapat menahan kekurangannya, yaitu menyombongkan diri. Pukulannya terlalu besar. Apakah kartu angin dan hujan juga milikmu? Ini adalah cara untuk menemukan seseorang yang telah melupakan orang ini. Hei, tidak bisakah kamu melihat hotel di kejauhan? Itu Kuan Jude. Aku juga pemegang saham utama. Ada juga supermarket Taihua. Dan pemegang saham utamanya juga saya. Apa yang masih ingin dikatakan Feng Yu? Zhou Kexin menyela kata-katanya. Oh, saya tidak ingin tahu siapa nama asli Anda. Berpura-pura menjadi orang terkaya di Asia. Jika Bill Gates bukan orang asing, apakah Anda akan pergi untuk mengatakan bahwa Anda adalah Bill Gates? Ya,
Kami berbicara dan membicarakannya. Saya tidak tertarik pada orang seperti Anda. Saya memiliki semua informasi yang Anda selidiki. Jika Anda berani melecehkan saya nanti, saya akan menelepon Anda untuk menangkap Anda. Tunggu sebentar. Feng Yu menarik Zhou Kexin yang ingin turun. Bentak. Kembalinya Zhou Kexin adalah tamparan. Setelah pertarungan, kedua orang itu tertegun. Zhou Kexin tertegun karena Feng Yu tidak memiliki tindakan mengelak. Kecuali dia tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Mengapa kamu tidak bersembunyi? Kamu seharusnya memukulku. Aku seharusnya segera mendatangimu. Ketika saya mendengar kata-kata esoteris Feng Yu, Zhou Kexin masih sedikit terobsesi dengan matanya. Tetapi dia sadar dalam sekejap mata, retorika, apakah ada kalimat di mulutmu yang benar? Bagaimana itu tidak benar? Bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan Feng Yu? Kamu memikirkannya. Ketika kamu merawat dokter, rumah sakit mana yang kamu tinggali? Apakah itu rumah sakit badai ajaib? Rumah sakit itu dibangun untukmu. Zhou Kexin tiba-tiba berhenti. Ya, dia dirawat di rumah sakit badai. Dan kemudian mengetahui bahwa rumah sakit komprehensif memiliki investasi terbesar dalam ginekologi. Dan uang baginya untuk berobat ke dokter jelas tidak sedikit. Dan rata-rata orang tidak bisa keluar. Kamu benar-benar Feng Yu itu. Orang terkaya di Asia. Feng Yu. Jika pertukaran palsu. Feng Yu memegangi dagunya. Menunggu Zhou Kexin terkejut. Tapi saya mendengar kemarahan Zhou Kexin. Saya masih berbohong. Kamu pasti Feng Yu. Kamu akan mengendarai mobil semurah itu. Feng Yu sedikit tertekan. Mobil itu sendiri dirancang untuk menahan suara rendah. Tetapi sekarang menjadi bukti bahwa Zhou Kexin curiga bahwa dia berbohong. Mobil ini adalah pengawal saya. Anda tidak percaya? Ayo, ikut saya ke Quanjude. Saya akan meminta manajer mereka untuk keluar dan membuktikannya kepada Anda. Atau pergi ke supermarket Taihua bersama saya. Saya akan membiarkan manajer datang keluar untuk membuktikannya kepada Anda. Benar. Anda mewawancarai beberapa orang kaya domestik. Siapa yang ingin Anda buktikan? Saya memanggilnya. Feng Yu berkata bahwa dia akan mengangkat telepon dan menelepon. Kamu bisa menemukan seseorang untuk membantumu berbohong. Bagaimana aku tahu yang sebenarnya? Kamu tidak mengatakan bahwa kamu bekerja untuk Shidazu. Orang terkaya di Asia. Akan bekerja untuk orang lain. Feng Yu sangat tertekan dan mati. Momi. Biasanya terlalu rendah hati. Tidak pernah muncul di media. Sekarang dia adalah Feng Yu. Tetapi Xin bahkan tidak mempercayainya. Siapa bilang saya bekerja? Saya berinvestasi di perusahaannya. Berinvestasi. Pekerjaan yang saya bicarakan adalah manajemen perusahaan. Feng Yu sedikit gila. Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Zhou Kexin berkata dengan tegas. Aku akan membuatmu percaya. Kemana kamu pergi? Aku akan mengirimmu. Malam ini, kamu melihat berita ajaib. Kata Feng Yu sambil menggigit. Apa maksudmu? Bisakah kamu tetap pergi ke berita ajaib? Bahkan jika itu adalah siaran berita dari Komite Sentral, kupikir aku selalu bisa naik. Kamu selalu mengatakan bahwa aku bukan Feng Yu. Aku ingin menjadi orang terkaya di Asia. Feng Yu. Yah, kamu benar-benar orang terkaya di Asia. Feng Yu. Aku percaya semua yang kamu katakan. Aku ingin kau berjanji. Tetaplah bersamaku. Apakah kamu menyukainya? Syaratnya bersamamu. Bagaimana menurutmu? Kamu harus segera menyumbangkan 1 juta yuan ke ibu kota sihir. Kenapa? Zhong Qingxian menerima panggilan telepon. Beberapa memalukan. Tidak. Ini untuk segera menyumbang. Hubungi ke Semek Modu. Tetapi juga untuk pergi ke Magic News malam ini. Feng Yu melanjutkan. Di berita. Ini bahkan lebih buruk. Feng Yu tidak pernah suka tampil di depan media. Mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi kehidupan normalnya. Hari ini apakah matahari ini terbit ke barat? Kamu yakin? Saya mengkonfirmasi. 5 menit kemudian. Zhong Qingxian menelepon kembali. Kontaknya bagus. Setelah 1 jam, silakan pergi ke Kapak Kota dan konferensi pers akan segera diadakan. Tutup telepon. Feng Yu menelepon Zhou Kexin. Kexin, saya Feng Yu. Kamu. Bagaimana kamu memiliki ponselku? Menanyakan tentang panggilan Anda. Apakah sulit bagi saya? Saya akan tampil malam ini di Magic News. Tapi saya tidak ingin menunjukkan wajah saya. Anda bisa bertanya kepada saya pakaian apa yang saya kenakan. Melakukan beberapa tindakan tertentu. Untuk membuktikan orang itu. Ini aku. Tindakan apa itu? Tindakan apa yang bisa dilakukan? Yah.
Aku ingin kamu membuat 3 gerakan gunting batu di depan berita. Pakai saja apa yang kamu lihat bajuku hari ini, batu gunting kertas. Feng Yu terdiam. Bagaimana bisa ada permintaan yang begitu indah? Dia masih sangat aneh. Namun, sejak dia mengeluarkan kata-katanya, dia akan bisa melakukannya. Ini baik. Oh, Feng. Aku sudah lama mendengar namamu. Hari ini aku akhirnya bertemu. Modu Kyoko. Qiu Xingjian. Memegang tangan Feng Yu dan bergoyang ke atas dan ke bawah. Donasi Feng Yu ini tidak lunak. Dapat berbicara dengannya. Dapat membawa banyak manfaat bagi kota. Berapa banyak pemimpin yang ingin melihat Feng Yu dengan satu sisi. Tetapi belum pernah. Qiu sangat serius. Dan aku selalu ingin bertemu denganmu. Hal yang biasa. Kedua pria itu membisikkan beberapa kata. Qiu Xingjian bertanya. Saya mendengar Tuan Zong berkata, Anda akan menyumbangkan 1 juta yuan ke ibu kota sihir. Ya, dikatakan bahwa perusahaan kami berada di ibu kota ajaib. Dan itu juga harus menjadi bagian dari konstruksi lokal. Jika bukan untuk penarikan dana sementara, saya ingin menyumbang lebih banyak. Hahaha, Feng sangat sopan. Benar, sumbangan total Feng dapat memiliki tujuan tertentu. Qiu Xingjian sangat gembira. Dengarkan Feng Zong, dan akan menyumbang nanti. Jika Anda bisa mendapatkan donasi setiap tahun seperti kota es, keuangan kota mungkin jauh lebih sedikit. Tidak. Bagaimana cara menggunakannya di kota? Benar. Qiu Changchang. Apakah kontak stasiun TV bagus? Tidak ada penggunaan yang ditentukan. Yaitu kota dapat merencanakannya sendiri. Bahkan lebih baik. Stasiun TV sudah menunggu di luar. Siap masuk dan syuting. Qiu Xiangchang. Saya punya permintaan kecil. Saya tidak suka tampil. Seperti Anda. Selalu tidak nyaman pergi ke jalan. Saya masih menyukai kehidupan orang biasa. Jadi saya berharap untuk memahami ini. Oh, permintaan apa ini? Tentu saja tidak masalah. Feng berkata bahwa kadang-kadang saya ingin menemani istri saya keluar dan jalan-jalan. Dan itu tidak akan berhasil. Qiu Xingjian memiliki beberapa keraguan. Bukankah stasiun TV ini bernama Zong Qingxian? Anda tidak bisa memberi tahu cermin. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Biarkan publik melihatnya. Bukankah menurutmu aku sangat bahagia? Oh, donornya tidak muncul. Perwakilan saya yang menerima donasi bergelantungan di depan kamera. Apa yang telah terjadi? Lensa kanan masih oke. Misalnya, saya dapat kembali. Qiu Xingjian merasa lega kali ini. Ternyata itu bukan pesan berikut. Karena Feng selalu mengungkapkan punggung, maka saya akan muncul lebih sedikit. Berita ini dikompresi menjadi 1 atau 2 menit sudah cukup. Apa persyaratan Feng? Qiu Xingjian melihat Feng Yu sepertinya ingin berhenti. Titik 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 titik. Hari ini, Ketua Taihua Holding Group, orang terkaya di Asia, dan Tuan Feng Yu, seorang dermawan dari Tiongkok, datang ke kota untuk bertemu dengan Qiu Xingjian, seekor kesemek. Tuan Feng Yu berkata bahwa dia akan berkontribusi pada pembangunan ibu kota sihir dan menyumbangkan rem di tempat. 100 juta yuan. Ditemani oleh Qiu Xichang, Tuan Feng Yu mengunjungi sekolah dasar dan berfoto bersama para siswa. Zhou Kexin melihat di TV punggung Feng Yu, seorang murid yang memegang gunting di bahunya. Petik 2 titik titik titik. Feng Yu juga mewakili Taihua Holding Group dan dengan sungguh-sungguh membaca buku tanggung jawab perlindungan kebakaran. Di lensa, punggung Feng Yu memegang selembar kertas di tangannya, mengangkat tangan kanannya, bersumpah. Apakah Anda perlu mengambil sumpah untuk membaca surat proteksi kebakaran? Petik 2 titik titik titik. Feng Yu bertemu dengan perwakilan komunitas bisnis Modu. Di lensa ada punggung Feng Yu, melambaikan telapak tangannya, sepertinya menyapa orang. Setelah berita itu disiarkan, banyak orang mengerutkan kening. Haruskah video stasiun TV dipecat hari ini? Editor juga tidak bisa memintanya. Di mana pewawancara? Selalu memberi kembali. Telepon direktur stasiun TV hampir pecah. Beberapa pemimpin menelepon untuk mengkritiknya. Feng Yu adalah kekayaan besar. Jika stasiun TV Anda mewawancarai berita Feng Yu, apakah Anda akan menyukainya? Direktur juga sangat polos. Inilah yang diminta Feng untuk dirinya sendiri. Orang-orang meminta kekurangan wajah. Qiu Changchang telah berjanji. Apa yang bisa kita lakukan? Anda belum pernah ke tempat kejadian. Dan semua bidikan adalah bidikan. Wajah Qiu Chang sangat memalukan. Hingga beberapa hari, sutradara melihat komentar di berita online. Dan dia hampir muntah darah.
Netizen tersebut sebenarnya mengatakan bahwa stasiun TV memberi Feng Yu gunting batu kertas, dan tidak percaya melihat gerak tubuh Feng Yu dalam 3 tembakan tersebut. Saya tidak merasa salah sebelumnya. Tetapi akhirnya saya membacanya lagi. Seolah-olah memang seperti ini. Tapi tindakan itu semua dilakukan oleh Feng sendiri. Bahkan adegan pengambilan gambar semuanya dipilih oleh Feng. Mereka menggunakannya tanpa masalah. Saya tahu itu telah menjadi batu gunting kertas. Titik 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 titik. Melihat familiarnya di berita, Zhou Kexin tahu bahwa Feng Yu di berita, adalah orang yang dia lihat di siang hari, yaitu Wu Wukong, pria tampan kedua di dunia. Saat berita kain gunting batu muncul di berita, Zhou Kexin panik. Dia masih ingat apa yang dia katakan di siang hari. Jika Feng Yu adalah Feng Yu yang dia kenal, maka dia akan berjanji untuk bersama Feng Yu. Apa yang dikatakan dalam berita? Feng Yu menyumbangkan 100 juta. Dia ingin menghabiskan 100 juta untuk berita bersamanya. Zhou Kexin merasa bahwa Feng Yu sedikit gila. Tetapi kegilaan ini untuk kegilaannya. Ketika ingatan tentang pria tampan kedua di dunia, 3 gambar Sa Wukong dan Feng Yu tumpang tindih. Zhou Kexin menemukan bahwa dia tidak hanya gagal melupakan pria tampan kedua di dunia, tetapi juga penuh dengan pikirannya. Tutup matamu dan kamu akan melihat Feng Yu. Jatuhkan bel dering bel gelombang. Telepon di tempat tidur tiba-tiba berdering, dan Zhou Kexin terkejut. Dia mengangkat telepon dan melihatnya. Itu adalah nomor Feng Yu. Feng Yu menelepon. Apakah dia memintanya untuk menjanjikan taruhan hari itu? Telepon ini. Zhou Kexin tidak berani mengangkatnya. Setelah menerimanya, dia berkata bahwa dia akan setuju dengan Feng Yu. Dengan Feng Yu. Feng Yu Ben mengira dia telah memenuhi permintaan Zhou Kexin, dan Zhou Kexin akan memanggilnya. Tapi beritanya hampir setengah jam lagi, dan telepon masih belum berdering. Sepertinya dia masih terlalu percaya diri. Jadi Feng Yu tidak ragu untuk bertarung di masa lalu. Tetapi telepon berdering lama sekali. Zhou Kexin tidak menjawab. Feng Yu agak tercengang. Dia ingin bermain. Tidak. Pemahamannya sebelumnya tentang Zhou Kexin. Zhou Kexin juga sangat berkomitmen. Tapi dia lupa apa itu. Otak Zhou Kexin sangat kacau. Dan otak Feng Yu juga sangat kacau. Keduanya berbaring di tempat tidur dan bolak-balik. Tidak bisa tidur. Feng Yu bangkit, menyalakan komputer, dan masuk ke OP. Tetapi menemukan bahwa reporter Xin Xin sebenarnya sedang online. Feng Yu segera mengirim pesan. Saya berhasil. Saya yakin saya menang. Saat ini, dia tidak akan menggunakan pertanyaan apapun, tetapi menggunakan bahasa yang positif, yang akan membuat orang lain merasa percaya diri. Zhou Kexin sedang menjelajahi internet di asrama tunggal yang disediakan oleh perusahaan. Dia melihat penguin kecil Ok terus berkedip, dan Sa Wukong mengirim pesan. Ketika saya membukanya, ternyata Feng Yu sedang berbicara tentang perjudian. Apa yang Anda takutkan? Zhou Kexin tidak menjawab. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tetapi pihak lain terus mengirim berita. Dia ingin melarikan diri lagi. Matikan Ok. Tetapi dia tahu ini bukan jalannya. Bisakah kau menikahiku? Melihat Zhou Kexin akhirnya mengirim pesan, Feng Yu segera menjawab, bisa. Bagaimana dengan pacarmu yang sekarang? Kamu sudah lama bersama. Apakah kamu baru saja meninggalkannya? Jika kamu bisa meninggalkannya, kamu juga bisa meninggalkanku. Tidak. Aku tidak akan meninggalkannya. Kalian berdua. Aku cemburu. Benarkah? Apakah Anda ingin menikah dulu, lalu bercerai, lalu menikah lagi? Atau berimigrasi ke beberapa negara yang mengizinkan poligami, dan menikahi 10 atau 8 istri. Tidak. Aku akan menikahi kalian berdua. Tidak ada perceraian. Tidak ada imigrasi. Feng Yuqing. Untungnya, untuk pergi ke luar negeri, dia pergi ke pintu belakang dan mendapatkan paspor ke Xiangjiang. Paspor daratannya juga bisa digunakan. Dengan kata lain, Feng Yu memiliki 2 identitas. Dalam hal ini, ia dapat mendaftar dan menikahkan 2 orang melalui 2 paspor. Jadi, kamu menjadi orang terkaya di Asia. Bisakah kamu menikahi banyak istri? Tidak. Aku hanya ingin kalian berdua, tamak. Jika Feng Yu hanya mengatakan bahwa dia hanya menikahi salah satu dari dia tidak tahu apakah dia akan gembira atau tidak layak untuk gadis itu. Dia awalnya berpikir bahwa Feng Yu akan mengatakan bahwa dia tidak akan menikah untuk saat ini. Tapi aku tidak menyangka Feng Yu benar-benar mengatakan bahwa keduanya pasti cemburu.
Menurutmu ini kuno? Bisakah seorang pria menjadi istri dan istri? Berapa gajimu? Feng Yu menjelaskan bahwa dia memiliki 2 paspor. Kemudian beritahu Zhou Kexin bahwa mereka dapat mendaftar di luar negeri. Dan negara manapun yang diakui oleh China akan melakukannya. Zhou Kexin hanya menanyakan satu kalimat. Feng Yu tidak akan mengatakan apapun. Bahkan jika aku bisa setuju. Bisakah kamu setuju dengan objekmu? Ya. Jika Lina tahu. Apa yang harus saya lakukan? Feng Yu selalu berpikir untuk berjongkok. Tetapi dia tahu bahwa hal semacam ini tidak dapat membantu. Bagaimana orang di atas bantal bisa merasakan perubahan perasaan? Bahkan Feng Yu merasa bahwa Lina mungkin merasakan sesuatu yang salah. Tetapi tidak pernah menanyakannya. Orang selalu secara tidak sengaja menjadi tipe orang yang paling mereka benci. Dan Feng Yu secara tidak sadar menjadi tipe orang yang paling dibencinya. Dia bahkan ingat bahwa jika dia tidak merekrut Lina, dia mungkin tidak akan mengalami masalah hari ini. Atau jangan hubungi Zhou Kexin. Tetapi diam-diam berikan bantuan kepada Zhou Kexin. Dan berikan dia kondisi hidup yang superior. Tetapi jika tidak ada kehidupan, jika dia melakukannya, tidak ada cara untuk menyesalinya. Hidup telah kembali lagi. Bisakah kamu membiarkannya datang lagi? Bahkan jika Tuhan memberinya kesempatan lagi untuk kembali, dia pasti tidak menginginkannya. Dia masih tidak jelas tentang hal-hal lain. Tetapi Feng Yu melihatnya. Zhou Kexin ingin berbohong. Jika kamu cemburu, Feng Yu masih tidak percaya. Soros, Paul Allen, yang semuanya datar, tidak bisa membuat gadis kecil yang tidak terlalu terlibat. Beberapa orang mengatakan bahwa sangat mudah untuk berbohong kepada seorang gadis kecil, asalkan Anda bersedia membayarnya. Mereka yang pasti kekurangan uang, mengira semua orang seperti mereka. Susu adalah ibu. Jika Anda hanya berbohong, maka Feng Yu memiliki terlalu banyak cara. Tapi dia ingin Zhou Kexin tinggal bersamanya seumur hidup, yang tidak mudah. Untungnya, Feng Yu punya trik. Kexin, takdir adalah hal yang sangat ajaib. Tidak bisa melihat, tidak bisa menyentuh, tapi kamu tidak bisa menyangkal keberadaannya. Apakah kamu tidak mengakuinya? Jangan katakan itu. Pikiranku sangat berantakan. Biarkan aku tenang. Yah, aku akan menunggumu. Tunggu sampai kamu berubah pikiran. Titik 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 titik. Zhou Kexin bertanya pada dirinya sendiri. Dia sangat menyukai Feng Yu. Tepatnya, dia menyukai pria tampan kedua di dunia. Dan mungkin sedikit mirip dengan Shao Kong. Ketika ini semua sendirian, dia seharusnya lebih menyukainya. Tetapi dia selalu memiliki keharusan. Jika Anda tahu bahwa Shao Kong adalah pria tampan kedua di dunia, mungkin dia tidak akan bertemu. Jika saya tahu bahwa Feng Yu di depan matanya pada siang hari benar-benar Feng Yu yang legendaris, mungkin dia tidak akan bertaruh. Berbaring di tempat tidur, Zhou Kexin men-tweet sisi penerusan dan tertidur. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa Feng Yu datang ke sisinya dan berkata bahwa dia akan menikahinya. Maka dia akan menjadi bodoh. Dalam mimpinya, dia juga melihat wanita di Feng Yukou. Dia tampaknya rukun dengan wanita itu. Seperti dalam dongeng, ketiga orang itu hidup bahagia bersama. Ketika Zhou Kexin bangun di pagi hari, dia teringat mimpi semalam. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia benar-benar ingin menikahi Feng Yu. Atau dia punya ide seperti itu. Dan Feng Yu memiliki wanita lain. Dia tampaknya tidak terlalu peduli. Atau insting. Dia menganggap dirinya sebagai pendatang baru. Tapi dia berbalik untuk berpikir. Tidak benar. Feng Yu tidak mengatakannya. Mereka bersama di kehidupan lampau. Bisa dikatakan, mereka semua adalah dunia kedua. Wanita itu adalah pendatang baru. Dia tidak perlu merasa bersalah. Zhou Kexin tidak tahu bahwa dia sebenarnya menghipnotis dirinya sendiri karena dia benar-benar tidak bisa melupakan Feng Yu dan tidak bisa melupakan sosok yang selalu muncul dalam mimpinya. Zhou Kexin agak tertekan. Bahkan jika dia menerimanya, apa yang harus dilakukan orang tuanya? Bisakah mereka menerima bahwa putri mereka sebenarnya kecil untuk orang lain? Zhou Kexin tidak memperhatikannya. Dia telah menerima Feng Yu di dalam hatinya. Bahkan Feng Yu berkata bahwa dia juga memberinya buku pernikahan. Tapi pasti tidak ada pernikahan. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada keluarga saya? Zhou Kexin diam-diam bersumpah untuk bekerja keras melupakan Feng Yu. Jika Anda benar-benar tidak bisa melupakannya, maka ikuti taruhannya. Hari-hari ini, Feng Yu bermaksud untuk kembali ke negara itu untuk melihat pasar saham di sana.
Zhong Qingxian memberitahu Feng Yu bahwa dia punya ide untuk didiskusikan dengan Feng Yu. Anda mengatakan bahwa kami adalah jaringan hotel yang bergerak cepat. Feng Yu mencubit pikirannya. Seolah-olah bisnis itu masih dalam masa pertumbuhan. Dan ada beberapa merek jaringan hotel sebelumnya. Tetapi mereka tidak membentuk skala. Misalnya, bintang Jinjiang terutama ada di ibu kota sihir. Seperti hotel palsu di ibu kota. Dan yang lain sepertinya belum pernah melihatnya. Feng, kami memiliki banyak perjalanan bisnis antar anak perusahaan kami. Meskipun kami tinggal di hotel perhotelan kami sendiri, mengapa tidak menggabungkan hotel perhotelan ini untuk membentuk merek rantai? Dengan cara ini, kami dapat di banyak kota di seluruh negeri. Ada lusinan jaringan hotel yang akan memberikan semacam kekuatan kepada orang lain. Kami adalah yang terkuat dan menjalani perasaan yang paling meyakinkan. Dan semakin banyak orang yang melakukan perjalanan bisnis sekarang, menginap di hotel. Terlalu mahal. Mereka enggan. Perusahaan tidak dapat diganti. Menginap di hotel kecil, kotor, mempengaruhi istirahat, juga mempengaruhi pekerjaan selanjutnya. Hari sebelum kami tidak ada merek di hotel. Mereka disebut pabrik asteris untuk menghibur hotel. Meskipun merek terbuka untuk bisnis, tingkat huniannya tidak terlalu tinggi. Setelah kami membentuk rangkaian merek, kami juga dapat menandatangani perjanjian check-in dengan beberapa perusahaan. Jika kami memegang dokumen perusahaan tersebut, kami dapat menawarkan diskon untuk biaya akomodasi, dan juga dapat menerima reservasi melalui telepon. Ditambah akomodasi bisnis perusahaan kami sendiri. Ada juga akomodasi pedagang. Tingkat hunian rata-rata tahunan tidak akan kurang dari 80%. Feng Yuxi, mari kita lihat matanya. Jika Anda 80%, apakah ada untungnya? Ya, untungnya tidak boleh kurang dari 20%. Lakukan. Mengapa tidak melakukannya? Berapakah keuntungan 20% tersebut? Industri akomodasi Chuan Rong tidak akan mendapat untung besar, tetapi benar-benar stabil. Semuanya tidak lepas dari sandang, pangan, papan dan transportasi. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Zhong Qingxian sedikit bersemangat. Melihat sikap Feng Yu, urusan ini tidak salah. Meskipun dia juga menemukan seseorang untuk melakukan riset pasar dan membuat rencana terperinci, dia selalu merasa tidak tahu. Lagi pula, dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tentu saja, tapi jaringan hotel, pasti ada nama yang nyaring. Siapa namamu? Feng Yu telah menemukan beberapa nama klasik, seperti ada penginapan, seperti penginapan Tongfu, seperti rumah merah, batuk, nama belakang dihapus. Zhong Qingxian penasaran. Feng Yu memberi nama perusahaan, bukan dua awalan, bukan angin dan hujan X, atau Taihua X. Dia tidak mengatakan bahwa ini disebut efek merek. Ada apa? Saya berencana untuk memulai nama baru hari ini. Jika menggunakan nama baru, itu tidak akan mudah dilakukan. Zhong Qingxian tidak bisa memanfaatkannya. Bagaimana hotel itu bisa disebut Lehaha, Hixi dan sebagainya? Apakah Feng punya ide bagus? Zhong Qingxian bertanya dengan menggoda. Bagaimana kalau menelepon Yue Laiyin? Biarkan konsumen datang dan pergi dengan senang hati. Feng Yu bertanya dengan penuh semangat. Yue Laiyin, mendengarkan seberapa kuno, sepertinya ada di dalam novel seni bela diri. Apakah itu akrab? Itu benar ketika Anda mengenalnya. Anda memiliki nama baru. Orang lain tidak tahu. Dari nama yang semua orang kenal, orang lain dapat menemukannya. Ketika Anda naik taksi, pengemudi bertanya kemana harus pergi. Yue Laiyin. Saya merasakan banyak hal. Apakah itu sangat masuk akal? Zhong Qingxian memiliki beberapa keraguan. Bagaimana dia selalu merasa bahwa nama Feng Yu adalah permainan kecil. Namun, tidak ada yang salah dengan nama ini. Asalkan orang tahu bahwa itu adalah sebuah hotel. Meski penginapan mendengarkan beberapa alternatif, tidak sulit untuk memahaminya. Yang sudah nonton TV bulan ini pasti tahu apa itu penginapan. Lalu kita ingin menambah restoran, seperti hotel besar, makan dan hidup naga. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dapatkan dapur kecil. Sarapan baik-baik saja. Kami ingin mendapatkannya. Itu harus menjadi hotel yang cepat. Apa hotelnya? Nyaman, murah, bersih dan nyaman. Tradisional hotel ada catering, bahkan hiburan, dan belanja. Kami tidak ingin melakukan semua ini. Kelompok konsumen yang kami targetkan hotel adalah pebisnis dalam perjalanan bisnis dan orang-orang kelas pekerja biasa, termasuk mahasiswa.
Ini juga termasuk mahasiswa. Hotel seperti apa yang ditinggali mahasiswa? Zhong Qingxian bertanya dengan heran. Apakah mahasiswa tidak semua akomodasi? Feng Yu memandang Zhong Qingxian. Hei, Lao Zhong, kamu harus mengikuti perkembangan zaman. Aku bertanya padamu. Sekarang tidak banyak mahasiswa yang jatuh cinta. Ketika kamu kuat, kamu tidak bisa menahan diri. Kecelakaan. Pria dan wanita di asrama universitas tidak diizinkan pergi ke asrama. Apa yang harus mereka lakukan? Kamu hanya bisa membuka kamar. Zhong Qingxian dengan sengaja berkata, Feng memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Batuk. Saya baru mendengar. Saya mendengar. Kami telah meninggalkan layanan lain. Tepat di atas akomodasi inti ini. Untuk mencapai keunggulan. Yang lain datang ke hotel. Jelas, itu untuk akomodasi. Yang lain. Anda bisa pergi ke tempat lain. Saya ingat itu kami berada di seberang hotel. Sepertinya ada restoran. Apakah tidak terlalu kecil? Tapi sarapan tidak boleh dibatalkan. Ini masih sangat menarik bagi pelanggan. Apalagi yang harus saya perhatikan. Ketika Feng Yu mencoba memikirkan kembali hotel live sebelumnya. Bagaimana penempatannya? Apa perbedaan antara hotel perhotelan yang akan digabungkan saat ini? Sekarang kamar kita banyak yang 2 ranjang. Bahkan 3 ranjang kan? 3 tempat tidur diubah menjadi 2 tempat tidur. Disebut kamar standar bisnis. Beberapa kamar memiliki tempat tidur double besar untuk pasangan. Beberapa orang ada di rumah. Tidur di tempat tidur besar. Dipan hotel tidak terbiasa. Selain meja kopi dan kursi asli di setiap kamar, beberapa kamar menambahkan 1 set sofa. Selain TV di setiap kamar, beberapa kamar harus dilengkapi dengan kabel jaringan. Tunggu. Kamu melambat. Biarkan aku ingat. Kemudian Feng Yu melihat Zhong Qingxian mengeluarkan perekam suara dan membukanya di atas meja. Adikmu. Bagaimana perasaanmu statusnya terbalik? Dan Lao Zi telah menjadi pencari nafkah. Feng. Aku baru saja berkata. Aku punya beberapa masalah. Sebelumnya kita mengubah kamar dari 3 tempat tidur menjadi 2. Lalu menambahkan sofa. Bagaimana jika tempat tidurnya tidak cukup? Feng Yu membenci besi dan mematahkan bajanya. Zhong Qingxian pertama kali melirik. Ini tidak lebih baik. Mereka awalnya memiliki cukup ruang untuk 1 kamar. Sekarang mereka harus membuka 2. Kabel jaringan yang kamu katakan. Biayanya tidak murah. Ada jaringan kamar bisnis mewah. Yang gratis untuk mereka gunakan. Tetapi mereka perlu membawa laptop sendiri. Kemudian biaya jaringan ini. Kami akan mendapatkan kembali dari tarif kamar. Benar-benar berpikir bahwa hotel memiliki barang-barang gratis. Bahkan sikat gigi kecil yang disediakan secara gratis sudah termasuk dalam tarif kamar. Feng, kenapa kamu punya banyak ide? Kamu bilang sepertinya layanan akomodasi benar-benar tidak buruk. Bahkan jika tidak sebanding dengan hotel berbintang, itu tidak akan jauh lebih buruk daripada pola ruang. Nggak harus tinggal di hotel berbintang itu. Tempatnya lebih besar. Ada suite. Apalagi, hotel ini. Kan, tempat tidur. Kita hanya perlu melakukan pelayanan yang baik di sini titik. Setelah skala terbentuk, kami membeli bahan habis pakai lebih murah. Dan biaya pengelolaan dapat dikurangi. Malah lebih hemat biaya daripada membuka hotel. Zhong Qingxian berkata sambil tersenyum. Ya, tapi di ruangan ini, kamu harus menambahkan sesuatu. Nah, ketika kamu kembali, kamu akan memanggil Masaru Kadada. Dia akan memberitahumu apa yang harus ditambahkan di ruangan. Ingat, ini semua dikenakan biaya dan lebih mahal daripada di luar. Sama seperti menjual sesuatu yang lebih mahal di kereta. Karena ada sesuatu yang dikirimkan kepada Anda. Feng Yu memikirkannya. Hotel pasti memiliki beberapa kondom dan barang habis pakai lainnya. Dalam hal ini, hotel pulau berkembang lebih cepat dan lebih awal. Lebih baik dari negara. Benar, ada hotel tanpa restoran. Tetapi bagaimana jika para tamu lapar di malam hari? Kami tidak punya mie instan di lobi bar. Zhong Qingxian canggung. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan restoran? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Pada malam hari, bahkan di tengah malam, biarkan mereka turun untuk membeli barang. Bahkan jika ada lift, mereka akan merasa tidak nyaman. Terkadang mereka akan merasa lapar setelah mandi. Jadi pasti ada beberapa makanan di dalam ruangan. Misalnya, mie instan lehaha berlaras, ham tai hua, mustard dan sejenisnya. Dan ruangan juga bisa memakai air murni, minuman, bir, yang semuanya diberi tag. Biarkan pelanggan tahu, itu dibayar.
Beberapa hotel perhotelan di bawah grup memiliki layanan seperti itu. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang dimiliki oleh kepala wisma itu sendiri. Zhong Qingxian berpikir sejenak. Ide ini sangat bagus. Tetapi juga membiarkan produk LHH memiliki saluran penjualan. Meskipun tidak besar, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada juga ketel listrik di kamar, yang merupakan kartu angin dan hujan mati otomatis. Semua kamar harus memiliki AC. Tunggu sebentar, Tuan Feng. Semua kamar harus memiliki AC. Berapa banyak stasiun yang Anda miliki? Tidak bisakah Anda menggunakannya? Tidak. Ini bisa menunjukkan konfigurasi hotel kita. Seperti TV. Jika tidak ada TV, itu pasti hotel kecil. Sekarang hotel dilengkapi dengan AC kecil biasa. Jika Anda membangun hotel baru di masa depan, Anda bisa pakai AC sentral. Seperti kamar 24 jam air panas. Tempat tidurnya bersih dan rapi. Ini harus diperhatikan. Ya, Feng Zhong. Saya akan menyortir persyaratan ini dan membuat standar layanan hotel untuk penginapan ULI kami. Bukan hanya standar layanan ULI In. Kami harus menjadi standar layanan ekspres hotel. Zhong Qingxian tidak bisa berkata apa-apa. Hotel cepat, tetapi juga standar. Juga standar industri. Melihat bahwa Zhong Qingxian memiliki pandangan yang menghina, Feng Yu memutuskan untuk memberikan pendidikan ulang kepada Zhong Qingxian. Tidak bisakah kamu memiliki sayap yang keras sekarang? Tidakkah kamu mendengarkanku? Lao Zhong, pikirkanlah. Bagaimana pembagian kelas perusahaan? Apakah tidak sesuai dengan ukuran? Apakah berdasarkan nilai pasar? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Tidak. Perusahaan kelas 1 menetapkan standar. Sama seperti standar industri DVD elektronik angin dan hujan. Setiap orang harus melakukan DVD. Kita harus mengikuti standar kita. Ketika kita mengatakan peningkatan, kita dapat meningkatkan. Ini adalah status bos. Sama seperti grup supermarket Taihua kami, harga eceran kami adalah untuk menetapkan standar biaya untuk setiap perusahaan manufaktur yang disamarkan. Biayanya lebih tinggi dari harga eceran kami dan harus dihilangkan, sehingga kami dapat mencapai hasil maksimal. Perusahaan kelas 2 hanya membuat merek, seperti mobil Songjiang, dan Lehaha. Orang lain hanya mengenali merek ini, tetapi kita harus mengikuti standar orang lain. Tetapi pesaing dapat meluncurkan merek baru, seperti grup Lianxiang dan membangun harta karun. Semuanya. Perusahaan kelas 3 menjual produk dan menjual jasa. Misalnya TV. Memberikan layanan perawatan purna jual yang baik. Apa artinya TV mereka mudah rusak? Jika TV tidak mudah rusak, perlu perawatan purna jual. Produk lain. Sama sekali tidak ada merek. Dan laris manis. Perusahaan-perusahaan ini memiliki banyak resistensi terhadap risiko industri. Perusahaan kelas 4. Yang terburuk, harga jual. Artinya, mereka menggunakan produk murah untuk memasuki pasar dan membutuhkan banyak tenaga kerja murah. Produk yang dihasilkan tidak memiliki kandungan teknis, dan tidak ada purna jual. Melayani. Perusahaan semacam ini memiliki kemampuan anti risiko yang sangat buruk. Jika harga bahan baku tertentu naik, produknya mungkin tidak kompetitif. Dan kemudian perusahaan bisa tutup. Sederhananya, standar itu didasarkan pada posisi kepemimpinan, yang setara dengan CEO perusahaan. Merek setara dengan manajer departemen. Itu harus dilakukan sesuai dengan persyaratan standar. Begitu pemimpin berubah, yaitu industri. Jika standar diubah, maka akan disesuaikan kembali. Jika Anda melakukan produk dan layanan, Anda akan menjadi karyawan akar rumput. Itu akan selalu menjadi apa yang orang lain katakan. Bagaimana Anda melakukannya? Memanggil Anda timur. Anda tidak bisa pergi ke barat. Harga jual semacam ini setara dengan sebuah mesin. Anda harus dikendalikan oleh karyawan. Ketika Anda berputar cepat, Anda dapat menghasilkan uang. Ketika suatu hari, Anda tidak berbelok cukup cepat, kemungkinan besar Anda akan tersingkir. Sekarang kamu bilang, hotel kita harus standar. Kita perlu membuat standar pelayanan, standar harga, standar tata ruang, agar orang lain bisa meniru kita, untuk memastikan keunggulan. Bahkan dengan menaikkan standar, kita bisa batasi pesaing lain bergabung. Rata-rata orang ingin menjadi jaringan hotel. Mereka tidak mampu menginvestasikan uang ini sekaligus. Hanya setiap kamar memiliki TV, AC, dan banyak orang dapat dihentikan di luar ambang batas. Zhong Qingxian mengangguk sambil berpikir, dan industri apapun tampaknya memiliki standar. Dalam hal ini,
tentunya kita harus berusaha untuk menjadi pembuat standar, bukan untuk patuh. Oke, standar ini. Kembali dan tanyakan pendapat Kong Tian Zengqiong. Negara pulau masih sangat bagus dalam pengembangan industri perhotelan, terutama hotel. Saya ingatkan bahwa kualitas staf layanan harus dijamin, dan hotel harus yakin untuk menjadi bersih. Ya, Anda juga bisa mendapatkan beberapa jam untuk istirahat sementara. Kamar per jam. Istirahat sementara. Feng Yu menghela nafas dan mati. Kamu pikir-pikir, dekat sekolah. Tidak berani tinggal di luar sekolah. Ya. Feng Yu berkata begitu lugas. Zhong Qingxian akhirnya mengerti. Dia hanya bisa menghela nafas. Sekarang anak itu. Ketika dia begitu besar seperti siswa ini, mana berani. Namun, ketika dia berubah pikiran, dia memikirkan putrinya. Wajah Zhong Qingxian sangat berubah dan segera berseru. Jenderal Feng, tunggu sebentar. Saya akan menelepon. Sambil berbicara, pergilah keluar. Feng Yu mengangkat bahu dan seringai muncul di belakangnya. Lihat, tidak baik membesarkan anak perempuan. Saya selalu takut kubis saya sendiri akan dilengkungkan oleh babi lain. Betapa baiknya putranya. Jika kubisnya melengkung, bibiku akan sangat bahagia. Setelah Feng Yu mengayunkan kaki Erlang dan meminum sekaleng kekuatan, Zhong Qing pertama kali kembali, dan wajahnya masih terlihat canggung. Ketika dia menelepon, dia lupa bahwa putrinya tinggal bersama istrinya. Feng Zhong, itu saja. Saya akan mengatur orang dan mulai merenovasi hotel perhotelan. Kemudian saya akan membeli hotel dengan uang tunai dan anak perusahaan. Dan saya akan membantu Anda menyapa grup manufaktur mesin bincang. Hei, aku belum selesai. Feng Yu menarik Zhong Qingxian yang ingin pergi. Berapa banyak wisma yang kita miliki sekarang? Bincang, Sencheng, Jingcheng, Jinmen, Xianyang, Modu, Jinling, Hangzhou, Chuanfu, Xiamen, Pengcheng, Yangcheng, Hei, Ningbo. Total 24. Skalanya tidak kecil apa? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Rantai hotel ini besar. Pertama-tama, ibu kota harus memiliki. Dan beberapa kota besar juga harus memiliki. Kota-kota besar seperti Beijing dan Modu juga harus ada lebih dari satu. Melihat kembali Yuelain ini, kami juga ingin beriklan. Untuk mempromosikan standar industri hotel cepat kami. Tidak apa-apa untuk membuka berkali-kali sekaligus. Bisakah kita membuat hotel baru? Atau kita harus mencari tempat untuk membangun? Atau, beli hotel lain yang sudah jadi? Akuisisi transformasi yang sudah jadi. Ini lebih cepat, tapi juga mendatangkan kembali pelanggan. Ingatlah untuk memilih hotspot itu, agar tingkat kekosongan tidak terlalu tinggi. Feng Yu mengingatkan, itu mudah dilakukan. Manfaatkan saja supermarket Taihua kami. Secara umum, ada hotel seperti itu di dekatnya. Kami membelinya dan mengubahnya menjadi hotel. Tidak terlalu merepotkan. Sama seperti ini, investasi kami harus meningkat banyak. Jangan khawatir. Investasi ini pasti akan didapat. Sekarang kita harus membuat harganya lebih murah. Berapa harga kamar standar di hotel kita sebelumnya? Antara 60 dan 122. Di kota yang berbeda, harganya berbeda, sangat murah. Feng Yu ingat bahwa sebelum dia dilahirkan kembali, dia pernah tinggal bersama istrinya di kamar per jam hotel, dan dia masih berusia 80 tahun. Tapi pikirkan harga saat ini, itu normal. Saat ini, hotel-hotel kecil di kota pada umumnya hanya antara 20 dan 50 malam. Ada juga air panas dan TV, tapi TV-nya tidak jernih. Air panas tersedia untuk waktu yang terbatas. Kamarnya dingin dan kamarnya kecil, bahkan tidak ada jendela. Semakin besar guest house, harga mencerminkan gap. Ada yang puluhan peks, ada yang ratusan peks, bahkan ratusan peks. Kondisinya juga berbeda-beda. Di hotel berbintang yang lebih besar, kemudian dari beberapa ratus menjadi beberapa ribu. Hotel-hotel berbintang itu mengambil rute high-end dan harganya mahal. Apakah menurut Anda menurut standar yang baru saja saya sebutkan, berapa harga yang harus sesuai? Apakah ada masalah dengan kenaikan harga? Kenaikan harga. Anda tidak mengatakan bahwa hotel cepat ini lebih murah. Zhong Qingxian memiliki beberapa keraguan. Dan dia tidak salah dengar. Tapi layanan dan akomodasi kami lebih baik. Kamar beberapa hotel berbintang belum tentu jauh lebih baik dari kamar bisnis mewah kami. Hotel lain. Jika mereka menginginkan kondisi yang sama dengan kami, maka biaya manajemen mereka kami pasti lebih tinggi dari kami. Sehingga keuntungan kami dijamin lebih tinggi.
Premisnya adalah bahwa harga rumah mereka sama dengan kita. Dengan cara ini, Anda melakukan investigasi untuk melihat berapa harga hotel biasa lainnya. Wisma, Del, dan harga hotel bintang 3. Yang pasti, biarkan staf penjualan yang selalu dalam perjalanan bisnis mengisi dalam harga yang dapat mereka terima. Berapa harganya? Yah, saya bullish 50% seharusnya tidak ada masalah. Apa? Itu naik begitu banyak sekaligus. Banyak. 60-90. Layanan yang kami berikan berbeda. Kami hanya ingin membuka peringkat dengan hotel kecil lainnya. Kami tidak dapat berinvestasi sebanyak itu. Kami masih memiliki harga yang sama dengan hotel kecil. Katakanlah, kami akan tidak kalah jika kita melawan perang harga. Tapi kemudian itu tidak akan berakhir. Harganya terlalu tinggi. Mereka mungkin tidak tinggal. Beberapa penduduk tetap mungkin memilih untuk pergi. Lao Zong, saya baru saja mengambil contoh supermarket Taihua. Mengapa Anda tidak bereaksi? Supermarket Taihua memiliki cara untuk menarik pelanggan, yang disebut kartu keanggotaan. Kata Feng Yu, apa maksudmu? Apakah hotel ini juga bisa mendapatkan kartu keanggotaan? Mengapa tidak? Feng Yu bertanya. Keuntungan dari keanggotaan adalah Anda dapat memesan di muka dan tetap dalam prioritas. Tarif kamar juga bisa didiskon. Diskon berbeda dapat diberikan sesuai dengan level anggota yang berbeda. Apakah tarif kamar dikembalikan? Tentu saja harus diskon. Di musim puncak, harga tinggi. Tidak masalah. Pokoknya banyak orang. Tapi di luar musim, Anda harus memberikan beberapa harga promosi, terutama untuk anggota. Promosi dapat ditingkatkan dengan tepat. Biarkan mereka merasakan. Memperhitungkan itu murah. Dengan cara ini, ketika mereka tinggal di hotel, hal pertama yang mereka pikirkan adalah ULI in kami. Dan teman-teman mereka akan dibawa oleh mereka. Meskipun tidak semua orang akan mengajukan kartu keanggotaan. Tetapi pelanggan seperti ini cara menarik pelanggan juga telah banyak berkontribusi pada penjualan hotel. Seberapa jauh lebih baik diskonnya? Zhong Qingxian bertanya dengan detail. Menurut level keanggotaan, Anda bisa memberikan diskon 5%, diskon 9%, diskon 18%, diskon 15%, bahkan diskon 20%, bahkan diskon 20%. Dengan cara ini setara dengan harga rumah kami. Hanya meningkat sebesar 20%. Dibandingkan dengan kondisi akomodasi kami yang lebih baik, saya yakin akan ada lebih banyak orang yang memilih untuk menginap. Tidak peduli level kartu anggota manapun, Anda dapat memberikan kupon sarapan. Satu kamar terbatas untuk 2 orang, yaitu untuk memberikan sarapan. Benar, sarapan tidak hanya roti, bubur nasi atau semacamnya, untuk memberi lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Semua seperti prasmanan. Biarkan tamu menggunakan sendiri. Biarkan mereka berpikir bahwa sarapan ini sangat terjangkau. Pelanggan biasa ingin membeli voucher sarapan. Setidaknya $10. Sarapan harganya $10. Bukankah itu terlalu mahal? Anggota mendapat sarapan gratis. Dan tarif kamar juga didiskon. Kata Feng Yu sambil menyipitkan mata. Zhong Qingxian tidak bisa menahan senyum. Sarapan. Anda juga dapat memikirkan cara untuk mempromosikan kartu keanggotaan. Bagaimana seharusnya kartu keanggotaan ini dibebankan? Setara dengan diskon 3 tarif kamar. Kemudian Anda juga dapat meluncurkan acara. Berapa malam Anda dapat hidup dalam setahun? Anda dapat meningkatkan kartu keanggotaan Anda. Kartu keanggotaan bukan hanya diskon tarif kamar. Konsumsi lain di hotel, seperti asap, air apapun, Anda dapat menikmati diskon. Apalagi, kamu memikirkannya sendiri. Feng Yuyi terlalu malas untuk memikirkannya lagi. Nyatanya, Feng Yu hanya ingin keluar begitu banyak, dan dia tidak jelas tentang itu. Zhong Qingxian menghela nafas di dalam hatinya. Feng benar-benar seorang pegawai bisnis. Saya memikirkan sebuah ide. Dia bahkan mengatakan begitu banyak ide bagus. Itu jenius. Setelah sibuk dengan urusan rumah tangga, Feng Yu datang lagi ke negara itu. Tidak hanya mengikuti Ralph, tapi juga datang ke Masada. Kali ini, semua orang berkumpul di Nvidia untuk merayakan pemasok unit pemrosesan grafis terbesar perusahaan untuk workstation di seluruh dunia. Sejak Feng Yu mengambil alih Yingda Wei, Ying Weida tidak kekurangan dana, dan rencana pencatatan awal juga dihentikan. Kemudian Eagle Weida dengan cepat menggabungkan perusahaan 3D tersebut dan mengakuisisi aset grafis inti perusahaan untuk memperkuat kekuatannya. Selanjutnya, rangkaian pengembangan produk Eagle Weida mirip dengan kehidupan sebelumnya. Di jalan kartu grafis,
itu telah mencapai kepemimpinan industri. Entah itu Yetian atau IBM. Dalam hal kartografis, mereka sudah tertinggal dari Eagle Weida. Feng Yu memberitahu Huang Jiansen bahwa Ying Weida akan melakukan apa yang diinginkannya sekarang, yaitu tetap terdepan dalam teknologi, fokus pada kartografis, yaitu GPU. Di masa depan, berusaha agar semua orang mengikuti perkembangan as Ying Weida. Biarkan orang menyebutkan untuk kartografis. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Eagle Weida. Untuk saat ini, Eagle Weida melakukan pekerjaan dengan baik, dan penelitian dan pengembangan teknologi memang menjamin industri terdepan. Perusahaan terakhir yang membuat kartografis akan selalu selangkah di belakang Eagle Weida. Untuk mempromosikan mereknya, Feng Yu memberikan trik kepada Eagle Wei, yaitu membeli hadiahnya. Apa yang disebut penghargaan dari berbagai majalah, media, dan lembaga profesional memang adil, tetapi sebenarnya jumlahnya sedikit. Konon Oscar Negeri Padi. Berbagai penghargaan tidak dimonopoli oleh perusahaan besar. Reputasi film perusahaan kecil tidak lebih baik. Paling banyak nominasi. Kecuali masalah itu diserahkan kepada perusahaan besar. Kali ini, Humas Business Weekly ingin menjadi perusahaan semikonduktor nomor 1 di dunia. Setelah dipilih sebagai majalah pertama oleh Business Week, ini merupakan publisitas yang bagus untuk perusahaan. Meskipun Business Week bukan majalah produk elektronik profesional, pengaruhnya tidak diragukan lagi. Awalnya tahun lalu, Ying Weida berharap menjadi peringkat pertama, tetapi sayangnya di menit-menit terakhir dimenangkan. Hanya peringkat ketiga. Tetapi pada saat itu banyak teknologi Eagle Weida yang sudah ada di industri terkemuka. Adapun alasannya, karena Business Weekly mengetahui bahwa pemegang saham utama Ying Weida adalah kelompok penahan angin dan hujan, dan pemegang saham utama Feng Feng Holding Group adalah Feng Yu. Feng Yu dengan kejam menyindir majalah mereka seperti Business Weekly dan Fortune. Bagaimana Business Weekly memberikan penghargaan tersebut kepada perusahaan Feng Yu? Bagaimanapun, kekuatan penghargaan berbeda dari kekuatan. Dari segi kekuatan, Ying Weida hanya bisa dikatakan setengah langkah di depan. Tentu saja, skala dananya tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan semikonduktor lainnya. Adapun ketenarannya baru mulai menanjak dalam 2 tahun terakhir. Sama seperti Oscar, banyak box office yang memenangkan hadiah besar. Tetapi box office adalah yang pertama. Tetapi mereka hanya bisa mendapatkan hadiah hiburan. Apakah Anda memiliki pemandangan yang teduh? Siapa yang bisa membuktikannya? Siapa yang artistik ini? Siapa yang jelas? Sama halnya jika Eagle Weida dapat memenangkan hadiah sekarang. Dan semuanya senang dengan Business Weekly. Jika orang lain tidak senang, meskipun untuk menjamin merek, mereka tidak dapat secara terbuka pergi ke Black Hawk Weida, tetapi menemukan beberapa tempat di mana Eagle Weida tidak bagus. Mengatakan bahwa Eagle Weida bukan yang pertama di industri. Apa yang bisa Anda mengerjakan? Industri adalah yang pertama, dan industri adalah yang kedua. Itulah bedanya. Sama seperti medali emas dan perak, medali emas lebih mudah diingat oleh sejarah. Bahkan banyak orang tidak melihat rintangan. Mereka juga tahu bahwa Liu Feiren pernah menjadi peraih medali emas Olimpiade. Rekor dunia tetap ada dan seterusnya. Medali perak. Selain profesional dan peminat, berapa banyak yang ingat? Tahun ini, saya harus menilai lagi. Huang Jiansen tidak terburu-buru. Jadi Huang Jiansen menghubungi Masaru Kadada dan ingin membiarkan Kazuo Kameda membantu PR. Majalah profesional itu lebih baik dikatakan. Dia bisa mendapatkannya sendiri. Namun, Masako Kameda tidak pandai dalam hal itu. Business Week tidak memberinya muka. Namun, mereka juga ingin mempererat hubungan dengan Feng Yu. Dalam pandangan mereka, Feng Yu tidak mengecualikan majalah bisnis. Kalau tidak bagaimana dia bisa diwawancarai oleh Forbes. Business Weekly ingin memberi saya wawancara eksklusif. Ini belum tentu wawancara denganmu. Sepertinya perwakilan dari Win and Rain Holding Group akan diwawancarai. Setelah Huang Jiansen selesai, dia menatap Masaru Kawakami. Masada Kameda tersenyum sedikit malu. Bos, jika ini adalah wawancara dengan saya pasti tidak senang. Itu akan sangat bermanfaat bagi status saya dan keluarga saya. Tetapi mereka mewawancarai perwakilan dari kelompok penahan angin dan hujan. Saya tidak takut untuk setuju. Feng Yu tidak menerima wawancara tersebut. Dan Masaru Kadano berusaha menghindari wawancara sebanyak mungkin. Kecuali untuk Six Sense Company. Nyatanya,
Hati Kazuo Kameda sangat mendukung wawancara eksklusif dengan Win and Rain Holding Group, terutama wawancara eksklusif dengan majalah bisnis papan atas, Business Week. Feng Yu memikirkannya. Dia tidak menerima wawancara. Tetapi jika dia masih melarang orang lain untuk diwawancarai, itu akan sedikit berakhir. Banyak orang mengikuti uang Feng Yu tuh. Dan ada banyak orang yang terkenal. Kameda Masato jelas tidak kekurangan uang. Bahkan ketika indeks Nasdaq jatuh, harga saham Indra ke-6 hanya turun sedikit. Lalu yang tercepat berhenti. Sekarang stoknya masih terus bertambah. Dengan saham itu, ada juga kelompok penahan angin dan hujan untuk menghadiahkan sahamnya. Kekayaan bersih Kameda Masao. Lebih dari 1 miliar dolar. Angka 1 miliar dolar sudah cukup bagi banyak orang untuk kehilangan nyawa selama beberapa tahun. Terlebih lagi, Six Sense Company masih terus-menerus menciptakan keuntungan. Di satu sisi, Masaru Kaitama ingin terus mengembangkan karirnya. Dan di sisi lain ingin mengembangkan keluarganya sendiri. Dan ketenaran sangat penting bagi sebuah keluarga. Feng Yu menepuk pundak Kameda. Anda pergi ke Business Weekly dan kami menjual kepadanya salah satu berita paling menarik tentang perusahaan yang memiliki akun palsu bernilai puluhan miliar dolar. Eksklusif. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya pikir mereka harus mengerti. Masahiro Kaitama terkejut. Bos, Anda mengatakan bahwa perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar dolar membuat akun palsu. Pandangan jauh ke depan Enron. Apakah mereka tidak mempelajari cerita yang panjang? Ketika sebuah perusahaan tidak membuat akun palsu, itu akan selesai. Anda menebak apa yang akan dipilih oleh para kapitalis. Ying Weida ingin dipromosikan. Dan ada Indra ke-6. Saya pikir sudah waktunya untuk mempublikasikannya. Jika Anda bisa bawa ayah itu bahkan lebih baik. Feng Yu memikirkannya. Ketika Kamata Masao mendengarnya, bos juga membiarkannya mempromosikan Indra ke-6. Dia bahkan lebih bersemangat. Bos yakin bahwa saya pasti akan mengutamakan kepentingan perusahaan. Kartu grafis game Eagle Weida juga tidak ada duanya. Saya pikir juga mungkin untuk mempublikasikan game angin dan hujan. Feng Yu tersenyum dan menepuk pundak Masaru Kagura. Kamu melakukan sesuatu. Aku lega. Pergi. Telepon kembali. Aku akan memberitahumu tentang akun palsu perusahaan. Aku sudah mendapatkan buktinya. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.